Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Putri Syalaisa dengan NPM 23081080 142. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek UAS Praktikum Pemrograman Big Data dengan judul Penerapan Big Data Programming dalam Pengolahan Gambar dan Teks. Selanjutnya adalah Table of Contents. Yang pertama yang akan dibahas yaitu konsep dasar data gambar dan EDA, kemudian model CNN, kemudian transfer learning, kemudian Annotate, kemudian Streamlit, kemudian deteksi objek YOLO, kemudian data scraping, dan yang terakhir merupakan analisis sentimen. Nah, yang pertama adalah introduksi data gambar dan EDA visual. Data gambar adalah representasi visual yang tersusun dari matriks pixel, di mana setiap pixel menyimpan nilai warna dan intensitas cahaya. Nah, komponen penting dalam data gambar yaitu pixel, warna atau channel, resolusi, kedalaman warna, dan format file. Kemudian, jenis data terbagi dua, yaitu raster dan kemudian vector. Nah, EDA, Exploratory Data Analysis Visual. Nah, yang pertama dilakukan yaitu visualisasi gambar. Melihat sampel gambar dari tiap kelas untuk memahami variasi dan kualitas data. Kemudian analisis ukuran gambar. Dan histogram intensitas pixel, yaitu mengamati distribusi terang, gelap, dan sebaran warna. Kemudian korelasi channel warna, melihat hubungan antar channel. Kemudian deteksi outlier gambar, dan kemudian yang terakhir adalah uji transformasi atau augmentasi. Nah, kemudian CNN, Convolutional Neural Network. CNN mempelajari pola visual menggunakan filter konvolusi yang bergerak melintasi gambar. Nah, setiap filter menangkap pola berbeda. Proses ini membuat CNN mampu melakukan featuring learning secara otomatis. Nah, hal yang dipelajari selama praktikum di dalam materi CNN ini adalah yang pertama mempersiapkan dataset, kemudian visualisasi dan eksplorasi data, kemudian preprocessing, kemudian membuat arsitektur model CNN, kemudian penggunaan callbacks dan evaluasi model. Nah, komponen-komponen di dalam CNN ada beberapa yaitu convolution layers, kemudian pooling layer, kemudian activation, kemudian flatten layer, kemudian dense layer, dan softmax yang menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Next adalah model klasifikasi gambar atau CNN. Yang pertama yang dilakukan adalah preprocessing data. Pada preprocessing data terdapat input layer, resize, rescaling, label encoding, batching, dan data augmentation. Kemudian dilakukan arsitektur model CNN. Yang terdapat di dalamnya yaitu convolutional layer, batch normalization, max pooling, dropout, flatten, dense layer, dan output layer. Nah, kemudian penggunaan callbacks, yaitu terdapat dua, early stopping dan model checkpoint. Nah, kemudian dilakukan training model, di mana di dalamnya terdapat dua, yaitu menetapkan parameter utama dan proses training. Pada saat menetapkan parameter utama, dilakukan optimizer, last function, epoch, dan batch size. Kemudian pada proses training dilakukan model belajar dari training set, mengamati training loss dan validation loss, kemudian memantau akurasi untuk melihat peningkatan performa. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi model, yaitu akurasi model, confusion matrix, dan classification report yang menampilkan precision, recall, dan F1 score. Nah, berikut adalah contoh klasifikasi yang hasil dari klasifikasi. Yang dimana model mengenali gambar sebagai spesies flamingo, kemudian dengan confidence score sebesar 0,80.
Nah, kemudian ada transfer learning. Transfer learning merupakan memanfaatkan model pralatif yang sebelumnya telah dipelajari dari dataset besar. Transfer learning tidak melatih dari nol, tapi menggunakan pengetahuan awal model untuk mempercepat proses dan meningkatkan akurasi. Yang pertama dilakukan adalah load pretrain model, yaitu mengambil arsitektur populer. Kemudian Swiss backbone, kemudian classification head, yaitu menambah layer baru sesuai jumlah kelas proyek, kemudian fine tuning, dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi model. Nah, kemudian ada annotate gambar. Anotasi gambar atau annotate gambar adalah proses memberi label dan menandai lokasi objek yang terdapat di dalam gambar, yang bertujuan agar model deteksi atau segmentasi dapat memahami bentuk, posisi, serta batas objek secara akurat selama proses pelatihan. Nah, ada beberapa jenis-jenis anotasi, yaitu bounding box, yaitu kotak persegi panjang yang mengelilingi objek, kemudian polygon annotation, kemudian segmentation mask, kemudian key point atau landmark. Nah, tools yang digunakan untuk melakukan anotasi gambar pada praktikum ini adalah RoboFlow. Nah, kemudian dilakukan deteksi objek YOLO. Nah, YOLO merupakan deteksi objek dengan cara membagi gambar ke dalam grid, lalu setiap grid tersebut memprediksi keberadaan objek, posisi bounding box, serta kelasnya secara bersamaan. Nah, YOLO mampu melakukan deteksi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, di dalam YOLO itu terdapat backbone, neck, dan head. Pada backbone mengekstraksi fitur visual gambar, kemudian pada neck dilakukan penggabungan fitur dari berbagai ukuran, dan kemudian head menghasilkan prediksi final yang berupa bounding box, kelas, dan confidence. Nah, outputnya itu adalah bounding box, yaitu area lokasi objek, kemudian kelas, label dari objek, dan kemudian confidence score, yaitu tingkat keyakinan model terhadap hasil prediksi, seperti yang terdapat di dalam contoh. Nah, kemudian ini merupakan website yang dapat dicoba, website yang saya telah buat pada praktikum ini, yang bisa melakukan klasifikasi dan deteksi objek. Nah, kemudian aplikasi Streamlit. Streamlit adalah framework Python untuk membuat aplikasi web interaktif tanpa perlu HTML, CSS, atau JavaScript, yang merupakan web yang sangat cocok untuk menampilkan hasil model dari machine learning secara cepat dan praktis. Nah, komponen-komponen yang digunakan yaitu set page config, column, file explorer, image, button radio, dan plotly chart. Kemudian, Streamlit ini digunakan sebagai interface suatu model CNN dan YOLO sehingga pengguna dapat melakukan upload gambar dan melihat hasil prediksi secara langsung. Nah, Streamlit memerlukan media deployment, yaitu GitHub, untuk menjalankannya. GitHub berfungsi untuk menyimpan kode project, kemudian memudahkan pengelolaan perubahan kode, yaitu version control, kemudian integrasi dengan Streamlit, dan kemudian memungkinkan anggota untuk melakukan kolaborasi. Nah, berikut merupakan alur penggabungan GitHub ke Streamlit. Yang pertama yaitu membuat repositori di GitHub. Nah, kemudian membuka Streamlit Cloud dan pilih New App. Nah, kemudian Streamlit membaca repositori. Nah, kemudian aplikasi dapat dijalankan. Nah, kemudian data scraping. Data scraping adalah proses pengambilan data dari website secara otomatis menggunakan script ketika data tidak tersedia dalam bentuk API atau file unduhan. Nah, tujuan dilakukan data scraping adalah untuk mengumpulkan data
untuk analisis, yaitu sentimen, harga, tren, dan review. Kemudian membuat dataset baru untuk machine learning, kemudian memantau perubahan stok informasi seperti harga, stok, dan rating. Dan yang terakhir, mengambil data dalam jumlah besar secara cepat dan efisien. Nah, alur scraping data, yaitu yang pertama, nge-request halaman, yaitu dengan mengambil HTML dari website, kemudian mengekstraksi elemen, kemudian membersihkan data, dan menyimpan ke dalam bentuk CSV dan sintak yang sudah saya letakkan di sini. Nah, kemudian analisis sentimen. Analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi emosi atau opini dalam teks dan mengelompokkan ke dalam kategori positif, negatif, atau netral. Tujuan dilakukan analisis sentimen adalah untuk mengetahui opini pengguna terhadap produk atau layanan. Kemudian memantau tren atau respon publik, kemudian membantu pengambilan data, mengambilan keputusan berbasis data, kemudian mengukur kualitas pelayanan melalui komentar dan ulasan, kemudian menganalisis reaksi media sosial atau review online. Nah, tahapan yang dilakukan adalah yang pertama pengumpulan data, kemudian eksplorasi data teks, kemudian klasifikasi sentimen, kemudian evaluasi model, dan yang terakhir adalah prediksi sentimen. Nah, contoh analisis sentimen itu seperti pada kalimat berikut. Gamenya sangat menarik, yang akan diprediksi sebagai kalimat positif. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.